Bab 23. Istri dadakan presdir. Karena makanan sudah jadi, Mika pun mengurungkan niat untuk menjadikan Bi Endah dan yang lainnya sebagai juri, namun dia berganti menjadikan Melvin sang suami sebagai juri di acara masakannya ini. Mika dengan memasak saja sudah membuat perutnya kenyang sehingga dia sangat menyukai hal tersebut, dan juga memasak bisa menghilangkan rasa stres yang selama ini dia rasakan, apalagi dengan keluarga dan juga masalah asmaranya. "Kamu cobain ya masakan aku, kamu jadi jurinya," ucap Mika menaruh sisa makanan yang masih berada di dapur tadi. "Aku yakin nih, karena penilaiku cukup tinggi soal rasa," ucap Melvin. "Iya? Yakin?" ucap Mika. "Oke, aku bakalan jadi juri yang menilai masakan kamu," tutur Melvin. Melvin pun dengan senang hati menerima tawaran sang istri untuk menilai masakannya, padahal Melvin yakin itu pasti enak karena dia sudah tahu kalau Mika sebenarnya suka dengan masak, dan dulunya dia jugalah yang memasak di rumahnya. Setelah terhidang semuanya, Mika pun berperan seperti layaknya kontestan masak yang sedang menunggu hasil dari jurinya, apakah enak atau tidak. Melvin pun menyendok makanannya dan memasukkan makanan tersebut ke mulutnya. Dia diam beberapa detik dengan wajah dinginnya. Membuat Mika tidak bisa menghirup nafas dengan teratur, padahal ini kan hanya bercandaan, tetapi mengapa dia sangat tegang sekali. Melvin pun berencana untuk menjahili sang istri karena terlalu gemas melihat ekspresinya. Padahal masakan sang istri ini sangat enak sekali, membuat Melvin ingin terus-menerus memakannya kalau bisa orangnya juga, tapi Melvin harus sabar, siap Mika mau dengan sendirinya. "Bagaimana? Gak enak ya?" sahut Mika karena melihat Melvin yang hanya mengunyah makanan tersebut dengan pelan, dan tidak berniat untuk menelannya, membuat Mika sedikit kecewa, ternyata makanannya tidak enak. "Enak kok," sahut Melvin kemudian menyendok lagi makanan tersebut setelah makanan di mulutnya habis. Mika yang mendengar hal itu pun dibuat kesal karena Melvin sepertinya mempermainkannya. "Ini kamu ya iseng banget sih," pekik Mika memukul lengan sang suami. "Hahaha, maaf tadi aku cuma bercanda," ucap Melvin dengan tawa di wajahnya, membuat Bi Endah dan yang lainnya yang mengintip di balik tembok pun merasa senang sekali dan ikut terharu, karena akhirnya tuannya menemukan wanita yang cocok dengannya, wanita yang bisa membuat tuannya tertawa sangat ceria sama seperti ini. "Bi, aku seneng banget deh lihat Tuan Melvin tidak berwajah dingin lagi seperti itu. Kalau dilihat gini kan ganteng kalau senyum daripada jutek terus," gerutu Vita. "Hus, kamu itu ya Fit, diem aja, nanti kalau Tuan Melvin ngelihat bisa kena marah kita," tutur Bu Endah. "Kalian ini lihat apa sih?" sahut seseorang yang juga ikut bersembunyi di balik tembok. "Itu loh, lihat Tuan Melvin sama Nyonya Mika, serasi banget ya mereka," ucap Fitri dengan masih melihat ke arah majikannya itu. Namun karena merasa aneh dengan suara tersebut, mereka berempat pun membalikkan tubuhnya dan langsung terkejut dengan siapa mereka berbicara tadi. "Nyonya besar," ucap Bi Endah, namun langsung ditepis oleh Mami Siska yang sedang melihat ke arah anak mantunya itu yang terlihat senang sekali. "Kami permisi Nyonya besar," pamit mereka berempat meninggalkan tempat tersebut, di mana sekarang malah Mami Siska yang berada di sana dengan Papi Joni karena Mami Siska melarang mengganggu pasangan tersebut. Awalnya Mami Siska memang sengaja datang tak memberitahukan kepada Melvin karena beliau ingin memberikan kejutan. Mami Siska dan Papi Joni juga memilih untuk naik pesawat di bandara internasional. Saat sampai mereka malah melihat kemesraan anak menantunya, membuat Mami Siska senang sekali karena gara-gara Mika, Melvin sang anak bisa tersenyum dan bercanda, tidak hanya memasang wajah dingin itu. "Lihat Depi," Melvin ketawa.
Sahut Mami Siska masih di balik tembok. Iya, Mi. Jawab Papi Joni. Udah yuk kita samperin, ajak Papi Joni. Mereka pun langsung menuju ke meja makan di mana Melvin dan Mika masih saling bercanda atau lebih tepatnya Mika masih kesal karena kelakuan sang suami. Mesranya, goda Mami Siska membuat Mika dan Melvin pun melihat ke sumber suara dan ternyata ada sang Mami di sana. Mami, Papi. Sahut Mika dan Melvin bersamaan karena terkejut akan adanya Mami Siska dan Papi Joni. Mika tak menyangka kalau Mami Siska datang secepat ini padahal dia baru saja beberapa hari yang lalu baru saja mengunjunginya. Kenapa kayak terkejut gitu? Kaget ya Mami sama Papi di sini. Sahut Mami Siska dengan santainya duduk di meja makan bersama sang suami. Wah makanan enak nih, yupi makan. Kebetulan banget Mami belum makan, seru Mami Siska menunduk makanan tersebut. Sedangkan baik Mika dan Melvin masih terdiam karena terkejut akan adanya orang tua mereka. Apalagi Mika merasa malu karena pasti mereka berdua sudah melihat kelakuan Mika dan Melvin tadi. Mami sama Papi kesini kenapa gak ngabarin Melvin? Tanya Melvin saat Mami Siska sedang mengambilkan lauk untuk sang suami. Terserah Mami dong, emangnya Mami sama Papi gak boleh datang ke rumah anak Mami sendiri? Ucap Mami Siska dengan kesal karena pertanyaan sang anak. Bukan begitu Mi, kalau Mami ngasih kabarkan Melvin bisa bantu buat beresin kamar tamu Mi. Ucap Melvin karena memang kamar tamu masih belum dibersihkan. Mami udah minta Bi Endah buat bersihin kemarin, jawab Mami Siska memberikan piring berisi masakan Mika kepada sang suami dan Mami Siska juga mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Terus kenapa Mami sama Papi gak naik pesawat pribadi aja kan bisa sampai di belakang lebih cepat? Ucap Melvin. Kamu ya berisik banget sih, udah makan diem gitu loh. Lihat istri kamu aja gak protes karena Mami datang. Geram Mami Siska sepertinya anaknya itu tidak senang dengan kedatangannya. Melvin pun mendengus kesal dengan sang Mami dan tidak lagi bertanya dan memilih untuk melanjutkan acara makannya. Wah, enak banget ini. Masakan siapa? Tanya Mami Siska yang sebenarnya tahu kalau Mika lah yang memasak. Mika Mi? Jawab Mika dengan malu padahal dia takut jika Mami dan Papinya itu tidak suka dengan masakannya. Wah enak banget ya Pi, seru Mami Siska. Iya, Mi. Enak banget, kamu memang jago sekali Mik padahal Papi itu orangnya pemilih loh kalau makan, tutur Papi Joni merasa bangga dengan sang menantu. Siapa dulu? Istri Melvin. Dengan bangganya Melvin mengeklaim Mika sebagai istrinya meskipun benar sih. Dasar, tutur Mami Siska. Mereka pun makan dengan lahap, bahkan makanan yang tadi banyak sekarang tinggal sedikit karena semuanya makan dengan lahap sekali. Wah akhirnya kenyang juga, ucap Melvin. Terima kasih sayang ya atas makanannya, sahut Mami Siska setelah selesai makan. Iya, Mi. Mika sangat senang sekali karena makanannya disambut baik oleh semua orang. Bab 24. Pagi harinya Mika dan Melvin sudah akan turun ke bawah setelah bersiap untuk kerja. Mami Siska dan Papi Joni sudah menunggu kedatangan anak dan menantunya di meja makan. Hari ini Mami Siska menyuruh Mika agar tidak perlu ke dapur dan biarkan saja Mami Siska yang memasaknya. Awalnya Mika tidak tega namun karena ancaman tidak boleh bekerja lagi maka Mika pun menurut saja tidak ikut membantu di dapur. Mereka makan dengan lahap dan sesekali Mami Siska juga memberikan lauk kepada sang menantu. Rasanya senang sekali punya menantu sudah baik cantik dan sopan seperti ini membuat Mami Siska sangat merasa beruntung sekali.
Setelah selesai dengan sarapannya, Melvin dan Mika pun pamit pergi untuk bekerja dengan Melvin yang dijemput oleh Angga dan Mika yang diantar oleh Pak Ilham. Mereka pun berpisah di jalanan. Melvin sampai di kantornya, setelah itu dia segera menuju ke ruangannya. Selama menuju ke ruangannya, banyak karyawan yang menyapanya dengan disertai tatapan kagum dan memuja, namun bagi Melvin hal tersebut membuatnya bosan. "Tuan, ini laporan yang Anda inginkan kemarin," ucap Angga sang sekretaris memberikan laporan keuangan bulanan kepada Melvin saat dia sudah sampai di ruangannya. Melvin pun melihat dengan cermat karena bagaimanapun nasib seluruh karyanya ada di laporan di sini. Melvin sangat membenci kalau ada orang yang menggelapkan uangnya, karena itu membuatnya muak dan ingin segera menghancurkannya saja. Tapi untungnya saja laporan keuangan tersebut baik-baik saja membuat Melvin bisa lebih tenang lagi. Di sisi lain, Mika juga baru saja sampai di kantor dan segera bersiap seperti biasanya untuk bekerja. Bahkan Mika lebih giat lagi karena sekarang adalah awal bulan di mana dia akan mendapatkan gajinya. Bukankah itu yang diharapkan setiap orang yang bekerja? Aku udah naik nih gajinya. Nanti ke mall yuk, ajak Mebeka Ratna, karena sudah lama sekali Mebeka Ratna dan Mika tidak ke mall dan hanya mereka berdua saja. Tapi kan Mbak, jeda Mika karena dia belum izin ke Melvin. Ayolah Mik, kita kan udah lama gak ngemal. Rengek Mbak Ratna membuat Mika pun akhirnya menyetujuinya. Segera saat jam makan siang, Mika mengabari Melvin dengan smartphone-nya dan mengirimi pesan bahwa dia meminta izin untuk pulang terlambat, karena Mbak Ratna rekan kerjanya sedang ingin mengajaknya ke mall, dan Melvin pun mengiyakan, tapi dengan satu syarat, tidak pulang larut, dan kalau akan pulang telepon Pak Ilham. Mau tak mau Mika pun menurutinya karena bagaimanapun Mika sudah senang, karena Melvin tidak melarangnya untuk refreshing mencuci otak. Sore harinya saat jam pulang kerja, karena Mika sudah mendapatkan izin dari sang suami, dia dan Mbak Ratna langsung pergi ke mall tanpa berganti pakaian dahulu biar seperti pulang kerja. Begitulah kata Mebeka Ratna. Mika dan Mbak Ratna diantar oleh Pak Ilham yang sudah standby di sana membuat Mika tak habis pikir. Padahal ini tadi dia selesai kerja cukup awal, namun Pak Ilham sudah berada di sana saja. Mereka pun segera naik mobil tersebut dan membawanya ke mall. Di dalam perjalanan, Mbak Ratna tak habis pikir dengan sahabat Mika yang begitu loyal sekali dengannya, bahkan meminjamkan mobilnya yang mulus ini untuk digunakan mengantar jemput Mika. "Mik, ini bener mobil punya teman kamu?" tanya Mebeka Ratna. "Iya, Mbak. Ada apa?" "Enggak, aku cuma heran aja, temen kamu pasti kaya banget sampai mau minjemin mobilnya yang bagus banget ini ke kamu," tutur Mbak Ratna membuat Mika kelabakan. Begitupun Pak Ilham. "Kan emang temen baik aku, jadi dia mungkin percaya gitu sama aku," sahut Mika memberikan alasan. "Mungkin sih." Setelah itu tak lama mereka pun sampai di mall terbesar di kota. Mika dan Mbak Ratna pun segera turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam mall, dengan senang karena mereka akan shopping, dengan senangnya menghabiskan uang yang dicari selama 1 bulan dengan susah payah, tapi menghabiskannya dengan mudahnya. Begitulah manusia, ya kan? Di sana sudah sangat ramai orang. Mika dan Mebeka Ratna pun segera mencari beberapa barang yang ingin mereka beli, takut jika tidak kebagian. Sampai di sebuah toko pakaian branded, Mebeka Ratna pun mengajak Mika masuk ke sana karena dia ingin membeli baju. Saat di sana Mbak Ratna mencari baju untuk dirinya, sedangkan Mika merasa di rumahnya sudah sangat banyak baju, pun hanya menemani Mbak Ratna saja dan tidak memilih baju untuknya. Saat sedang asyik menunggu Mbak Ratna yang mencari baju, Mika memilih duduk di kursi tamu dengan memainkan telepon genggamnya, namun tiba-tiba ada yang menarik tangannya hingga Mika berdiri dari duduknya. "Bangun Elo.
Pekik orang tersebut membuat Mika terkejut. Saat dilihat ternyata itu adalah Imelda, teman Mika, atau lebih tepatnya mantan temannya, karena dia sudah tidak pernah menganggap Imelda teman lagi. Apakah sih? Sakit tahu. Pekik Mika karena Imelda menarik tangannya dengan kasar. Ada hubungan apa Elo sama Lukas? Asal Elo tahu Lukas itu suami gua. Pekiknya lagi. Pertengkaran Mika dan Imelda pun membuat beberapa pengunjung di sana melihat ke arah mereka berdua. Apa maksud kamu? Tanya Mika yang sama sekali tidak mengerti apa maksud dari Imelda itu. Jangan sok-sokan gak tahu deh Elo. Elo berusaha rebut Lukas kan. Elo goda-goda Lukas kan, padahal Elo tahu kalau Lukas itu suami gue. Oh jangan-jangan Elo gak terima karena Lukas menikah sama gue, padahal yang tunangannya itu Elo, iya kan? Ucapnya terjeda. Asal Elo tahu ya Mik, semua ini gara-gara Elo yang enggak datang ke pernikahan Elo sendiri, jadi jangan salahin gue kalau gue yang nikah sama Lukas. Tapi lihat Elo malah deketin Lukas balik. Pekik Imelda. Kemarahan Imelda ini dipicu karena foto yang ia dapatkan dari orang yang tidak ia kenal. Di situ ada foto Lukas dan Mika yang sedang berduaan di dekat kantor Mika, lebih tepatnya saat Lukas bertemu dengan Mika kemarin. Apaan sih? Kalau ngomong yang jelas, jangan ngawur. Pekik Mbak Ratna yang kebetulan datang di saat waktu yang tepat, karena melihat keributan di tempat Mika menunggunya. Dan benar saja saat dia sampai, dia melihat Mika sedang dibentak-bentak oleh wanita yang ia tahu saat menghadiri pernikahan Mika, namun bukan dia yang menikah, tetap wanita yang sedang memahami Mika. Mbak Ratna yang melihat Mika dimarahi dan dibentak seperti itu pun langsung maju ke depan karena tidak terima Mika dituduh-tuduh yang tidak-tidak dan membuat Mika malu dibuatnya. Siapa Elo? Bentak Imelda. Elo gak perlu tahu siapa gue, yang perlu Elo tahu adalah Mika gak datang ke pernikahannya sendiri itu karena Elo. Elo yang udah selingkuh sama tunangan temen gue dan Elo dengan enaknya bilang Mika mau ngerebut suami Elo. Hei ngaca, gak punya kaca besar ya? Bentak Mbak Ratna dengan kerasnya dengan sindiran yang ditujukan untuk Imelda. Udah Mbak Ratna, gak usah diladenin. Seru Mika dengan suara pekannya melerai agar Mbak Ratna tidak melanjutkan kemarahannya. Semua orang yang awalnya memandang Mika dengan tatapan menyeringai dan tidak suka pun langsung berbanding terbalik. Sekarang mereka melihat Imelda dengan tatapan sinis karena sudah menuduh yang tidak-tidak kepada wanita yang telah dia sakiti. Karena merasa kesal, Imelda pun langsung pergi dari sana dengan perasaan malu. Apalagi ada beberapa ibu-ibu yang merekamnya karena memang tahu kalau Imelda itu salah satu artis kontroversi yang menikah dengan anak dari pemilik Andala Group. Bagi Mbak Ratna, Mika sudah dianggap sebagai adik kecilnya, sehingga saat ada orang yang menyakitinya membuat Mebeka Ratna kesal, dan juga Mebeka Ratna kesal karena wanita tadi malah dengan percaya dirinya melabrak Mika padahal dia yang sudah berbuat salah dari awal kepada Mika.